Halo semua, selamat datang di Health Battle Jack's Lab. Di episode kali ini kita mau bahas tentang olahraga yang lagi viral banget nih. Kalian bisa tebak nggak? Coba komen-komen dulu. Dan kali ini Rara tuh nggak sendiri, Rara bersama Halo. Pak Ari. Jadi kita bakalan bahas olahraga yang satu tuh energik banget, kompetitif, semangat, penuh api-api. Yang kedua tuh olahraga yang lebih calming, lebih tenang, dan biasanya sih cewek-cewek ya, gitu. Jadi kita mau bahas tentang olahraga yang pertama itu apa, Pak? Yoga. Yang kedua, padel. Ini padel banget nih, nanti kita bisa ngelihat profil Pak Ari di ting 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 di Instagram Pak Ari ya. Jadi kita mulai aja nih, Rara mau tanya nih sama Pak Ari. Kenapa sih Bapak sekarang tuh milih padel daripada olahraga yang lainnya? Halo semuanya. Sebelum jawab, aku perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan diri dulu. Jadi aku Ari, selaku dari CEO Jackser Group Indonesia. Our CEO. Jadi ini guys yang selama ini kita buat video konten, inilah bosnya. Ya. Orangnya sudah muncul. Jadi hari ini saya guys. dijebak oleh anak buah sendiri. Iya, harus muncul. Nggak cuman staffnya, tapi bosnya harus muncul juga. Ya. Jadi sebagai seorang profesional ya, kita juga perlu diimbangi dengan olahraga tentunya. Benar, aktivitas yang tinggi, kita juga perlu aktivitas olahraga yang cukup tinggi. Karena hidup ini perlu balance. Jadi kenapa memilih pedal? Satu, olahraga ini bisa dibilang selain dia kardionya sangat baik, dia juga olahraga yang menurut aku kita berolahraga tetapi fun. Selain fun juga kardio itu tidak terasa boring. Dalam satu kali olahraga itu kan dia bisa membakar 450 sampai 1000 kalori. Oh, cukup besar cukup ya. besar. Jadi bayangkan ketika kita treadmill 5 menit itu aja sudah bosan kan. Benar. Nah, tapi ketika saya mencoba olahraga ini, saya mendapatkan sesuatu yang berolahraga tetapi fun, endorfin juga terbentuk, stres hilang. Healing juga ya. Healing versi orang korporat. Jadi yang paling terpentingnya di olahraga ini itu selain kita mendapatkan manfaat kesehatan, ini olahraga yang membangun networking juga. Oh benar. Kalau orang dulu kenal golf ya. Jadi kayak nggak cuma FOMO gitu. Bukan. Jadi yang ini bisa perspektif dari seorang CEO ya. Kalau biasanya kan orang padel FOMO. Kalau ini sesi dari networkingnya sendiri guys. Bahkan yang olahraga padel ini yang tadinya para teman-teman pengusaha yang di golf itu udah beralih ke pedal semua. Beralih semua. Karena olahraga yang kardionya itu cepat, tetapi kita nggak merasa capek karena endorfin kita itu terbentuk. Jadi itulah kenapa saya memilih padel, karena selain memang juga kita butuh intensitas olahraga yang cukup tinggi, tetapi tidak terasa melelahkan karena fun. Kedua, di lingkungan kerja juga ini membangun networking. Kita bisa kenal banyak orang. Apalagi Rara tahu kan, game itu nggak bisa dimainkan satu orang. Iya benar. Dalam satu game itu minimal 8 orang. 8 ya. Jadi misalnya dalam seminggu kita main 3 kali. Berarti kita mengenal kurang lebih 24 orang per minggunya. Seminggu tuh berapa? 3 kali ya Pak? Berapa 3 kali? Nah 3 kali. Misalnya pulang kerja Senin, terus misalnya di Kamis dan di hari Sabtu, ya kan? Berarti dalam satu minggu itu kita bisa mendapatkan kenalan network sampai social activity itu kurang lebih 24 sampai 30 orang. Banyak banget. Kita nambah relasi baru, networking baru. Buat teman-teman sales ya tentunya itu bagus banget. Karena nggak cuma olahraga, tapi sekalian kita kasih tahu bisnis bisa jualan kita. Produk. Iya dong, saling bertukar bisnis value ya Pak. Apalagi kan aku punya bentar lagi kan akan ada produk kesehatan namanya Jack's Lab. Cocok banget, sesuai banget ya, bisa soft sell. Soft sell di community. Iya. Kalau padel tuh berapa jam Pak biasanya? Nggak lama, padel itu paling lama 2 jam. 2 jam. Tapi dalam 2 jam itu kan ada kurang lebih 6 sampai 7 kali bermain. Itu dia akan bergantian kan. Sesinya ya. Dalam satu pertandingan itu dia bisa membakar kalori itu sekitar 50 kalori. 50. Jadi kalau dikali 50 sampai 80 kalori. Jadi kalau misalnya 80 kali 6 aja udah 480 kalori. Banyak banget. Buat orang-orang yang suka minum kopi gula aren, yang manis-manis, itu dia bisa membakar Gen Z. Dia membakar 2 gelas kopi gula aren sekali olahraga itu. Jadi
Cocok buat banyak diet manfaatnya lah. juga ya, Iya, kalau orang iya, mau iya, diet buat untuk diet. menjaga berat badan juga, Iya. tapi yang pengen fun nggak yang berat banget kan Iya, olahraganya. enggak. Sebenarnya berat. Cuma karena ini kompetitif, Oh, benar sih. cocok bagi orang-orang yang memang agresif, Jiwanya kompetitif, agresif, jiwanya benar. butuh challenging, tantangan. Nah, tadi kan saya udah bicara tentang padel banyak. Nah, kira-kira host kita ini, Rara, olahraganya apa? Ditanya juga nih hostnya. olahraganya apa? Karena kan biasanya cewek itu kan olahraganya ada pilates, ada yoga, Iya, ada healing, ada meditation. Benar. Nah, jadi kalau Rara sendiri olahraganya apa? Kalau Rara sendiri sekarang nih lagi menggeluti yoga, Pak. Oke. Pasti Bapak pernah denger kan? Saya pernah yoga. Tuh, mantap. Istri Dan Bapak? dan nggak mau lagi. Istri Bapak yoga juga nggak? Dia sudah jadi trainer yoga. Tuh, udah jadi. Oke, jadi pembahasannya menarik sekali ya, guys. Jadi kalau Rara cerita, kalau bisa dibilang Rara newbie banget. Dan Iya. boleh info ke istri Bapak untuk jadi Jadi trainer Rara narasumber. ya. Oh, Iya. boleh. Ya, tolong bilang ke finance-nya siapkan dana ya. Rara nih masih newbie banget buat yoga. Tapi walaupun yoga itu low impact, tapi menurut Rara tuh impact di diri tuh banyak banget. Ya. Kenapa? Karena Rara sendiri emang yang nggak suka olahraga Seminggu yang berat. berapa kali, Ra? Seminggu sekali, tapi sebulan tuh Bisa 4 kali. Ya, yoga itu nggak boleh sering-sering memang. Benar. Nah, jadi tuh Kalau nggak awalnya tulangnya berubah. bergeser dia. Bergeser. Ya. Kalau Rara sendiri tuh emang pertama gara-gara waktu pas kerja nih kan Rara udah hampir setahun kerja di kantor. Terus ngerasa kayak seminggu tuh badan pegel, Pak. Terus pernah urut, setelah urut tapi nggak ngerasa enak. Terus akhirnya Rara cari tahu nih apa nih mungkin. Oh, urutnya bukan sama Bude. Oh, bukan, ya, harus kayak gini. Di sini tuh ada namanya Bude. Di sini ada si bude-bude itu, Nah, guys. itu jago itu. Ahli. Ahli, ya. Nah, master. Udah 30 tahun ya. Mantap. Ya, udah ya. Iya, habis itu setelah urut tuh ternyata nggak ada hasilnya. Akhirnya Rara searching di TikTok kan, Yoga. apa nih olahraga cewek-cewek Gen Z, katanya ada pilates, yoga. Akhirnya Rara coba dulu yoga itu. Yoga nyoba sekali, badan emang kretek semua. Tagihan kan? Tapi setelah itu emang badannya langsung enak, Pak. Ya. Gitu, emang tapi bener dia nggak boleh sering-sering, karena kalau sering-sering ya nggak bagus ya. Tapi yang jelas itu setelah yoga 1 hari tuh 1 jam, habis itu badan tuh ngerasa enak, nggak kaku, karena kan kita kalau kerja duduk 8 jam gitu kan. Setelah yoga kita fleksibilitas tubuh kan, habis itu kita diajarin balance juga, terus plusnya itu meditasi, karena kalau di yoga kan olahraga kayak kita tenang, dikasih Betul. kayak vibe nuansa Bali. Apa aja sih istilahnya tuh, saya kalau nggak salah tuh ada pinca, bakasana. Benar, banyak terus banget. apa? Bahasa Sanskertnya tuh emang banyak. Emang aku juga belum hafal ya, cuman yang aku tahu ya ada vinyasa. Saya udah bisa ngangkat paha. Inversion bisa, bisa. Ini nanti ini fotonya ping. Iya. Editor tolong masukin. Dulu saya pernah yoga, Ra. Oh, iya? Sekali-sekalinya yoga waktu itu ngangkat kaki, kepalanya kejedot di lantai. Jadi sebenarnya yoga itu nggak cuma buat cewek ya, guys. Yoga cowok itu, juga. Nih, untung Iya, udah cowok experience, juga. karena tuh banyak banget yang bilang katanya kalau misalnya yoga tuh buat cewek, kalau cowok-cowok itu katanya tulang lunak, Pak. sekali Bener kali- nggak? Enggak kan? Ya banyak. Banyak juga. Sekali-kalinya yoga waktu itu kan diajak istri. Iya. Jadi diajak istri, kalau nggak salah hari Minggu waktu itu. Yoga di Jakarta Selatan ya banyaknya Banyak kan ya. banget. Di sana kan ya banyaknya Jakarta Selatan. Cewek-cewek nih, di belakang ada cowok tapi aku nggak tahu ini cowok atau Lihat nggak? Itu harus dipertanyakan. pas naik tangan, kaki, kejedot, Cetek, gitu. tawa semuanya yang yoga di situ. Akhirnya saya minta izin sama trenernya, saya ke toilet dulu, gue nggak balik lagi. Oh iya. Malu guys ternyata. Malu, jadi Malu ya. gara-gara kejadian itu jangan pernah yoga ketika keseimbangan kalian Belum bisa bagus. ya, belum bagus. Nah, atau kalau nggak gini, ambil kelas yang newbie dulu. Oh benar. Nah, Kalau karena langsung ketika yang kalian ambil kelas apa namanya? vinyasa itu udah Intermediate gitu ya, jangan. Saya tidak menyarankan. Saya pernah diinjek belakangnya sama trainer gini, cepat. gara-gara badannya itu nggak lentur. Oh iya. Dan itu sakitnya sampai 2 hari. Tapi itu nggak boleh dipaksa, itu kan emang harus dari kelas yang dari beginner Ya, dulu kan. harus beginner, betul. Kalau Bapak nih biasanya abis padel tuh ngerasa tubuh tuh kayak gimana? Tadi kan kalau Rara udah ngejelasin lebih enak. Kalau Ya. padel tuh apakah makin capek atau makin enak atau gimana tuh, Pak? Ini istimewanya olahraga ini. Jadi ketika selesai itu justru nggak capek. Oh. Malah bisa buka laptop lagi. Segar. Segar. Jadi dia lebih ringan, lebih segar. Karena itu tadi yang saya bilang, ketika kita cocok dengan olahraga, Ra, itu endorfin kita itu naik. Meningkat. Tahu endorfin kan? Tahu. Nah, jadi saat endorfin itu adalah saat bahagia. Benar. Nah, endorfin itu saat bahagia yang ketika dia naik, kita itu semangat. Benar. Nah, apalagi kan dengan aktivitas yang udah orang kan dulu-dulu saya sebelum olahraga ya kerja
pulang malam suntuk itu ngedrop badan. Ngedrop itu kayak udah kayak Nggak ngedown, bisa lemas. ngerjain apa-apa. Tapi ketika kita olahraga itu badan jadi segar. Capek tapi semangat kayak gitu ya. Terus makannya jadi enak. Lebih. Nah, itu yang paling Nambah enak itu nafsu makan. makannya itu paling enak tapi berat badan gak naik. Karena kenapa? Kita kan aktivitasnya lebih besar, kita udah kerja, udah meeting seharian ditambah olahraga plus kita makan mau 2 piring nasi pun itu nggak akan berpengaruh sama metabolisme karena udah dibakar. Kalorinya. Paginya ketika kita buang air itu keluar semua. Nah, apalagi kalau kita tambah dengan apa ya? Saya konsumsi olive oil. Itu lifestyle ini ya. Orang sehat ya, Iya, Pak. Boleh olive di-spill oil. nggak olive oilnya atau apa? Namanya Jaroliva. Oh, ada nggak sih di sini? Ada nggak sih di sini? Ini barangnya. Iya, di belakang ya. Nggak promosi ya, tapi emang kenyataannya ya. Udah dicoba sendiri. Iya, Jadi emang nggak cuma olahraga ya, tapi lifestyle juga pola membantu makan, pola hidup pencernaan, sehat, itu juga harus habis kita makan minum 1 lakukan kali, juga. paginya keluar semua tuh. Benar, bagus. Jadi metabolismenya bagus. Jadi kesimpulannya badan tuh lebih ringan, metabolisme lebih bagus, cuma harus tidur cukup. Iya. Jadi sekarang itu saya udah biasain habis olahraga itu kan pulang kerja. Let's say misalnya meeting selesai jam 6, saya olahraga jam 7, 8, 9, jam 10, jam 11 sampai rumah tidur. Oh iya. Karena tidur yang baik itu sebenarnya 7 jam. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya berangkat dari rumah kan jauh ya. Jam 8 sampai ke Jaksel itu saya sering meeting di Jaksel. Jam 11, jam 12, jam 10. Padet ya, Pak? Padat. Ya. Tapi emang gitu Chief everything officer. tapi walaupun padat emang harus olahraga, Iya, pola hidup sehat tuh harus seimbang. Karena kalau nggak seimbang, capek doang Tapi kerja. aku tuh penasaran sama yoga sebenarnya. Karena kok seorang cowok kalah dengan cewek gitu. Nah, kenapa? Saya mau tanya ke Rara nih. Kita ngelihat cewek itu kan sebenarnya kan kalau bisa dibilang kaum lemah. Nah, Tetapi pada saat yoga kakinya tuh bisa di atas, kepalanya di bawah. Kadang tangannya cuma satu bisa ngangkat beban seberat itu. Bahkan ada temannya istri saya itu badannya besar, tapi dia bisa ngangkat badannya terus berdiri seimbang. Sedangkan headstand gitu ya. Headstand. Sedangkan cowok nggak bisa melakukan itu. Nah, itu boleh tahu nggak rahasianya apa? Nah, sebenarnya kalau di core basicnya yoga sendiri itu kan namanya emang keseimbangan ya, Pak. Ada balance gitu. Emang kita tuh emang di yoga yang terpenting itu kita balancein namanya core. Core-nya tuh titiknya tuh emang ada di tangan, ada di punggung sama ada di kaki. Nah, untuk yang bisa orang headstand, bakasana, inversion gitu. Kita emang pasti di awal tuh sebelum bisa kayak gitu, core kita tuh emang harus dikuatin dulu di bagian Core-nya punggung. itu di punggung sini. Cewek situ. Dan itu nggak langsung bisa inversion gitu, Pak. Kita ada namanya baby bakasana dulu pelan-pelan. Gimana cara memperkuat core itu? Ya itu kita ada gerakan-gerakan sebelum ke sana gitu. Exercise juga dan ada istilah-istilahnya pakai bahasa Sanskrit itu aku nggak tahu ya karena kita pakai coach jadi kita ikutin aja. Cuman sebelum arah ke sana ya pelan-pelan baru bisa dan itu tuh nggak harus badan kita kurus, Pak. Katanya gini. Ya, yang bisa inversion mah yang badannya kurus, enggak. Mau badan gemuk tadi kata Bapak kan ada itu tetap bisa karena dia core-nya udah kuat, dia udah balance gitu. Berarti exercise itu juga mungkin diperlukan ya. Artinya pada saat kita memulai yoga pertama kali emang kelas-kelas exercise dulu lah. Bener, beginner dulu, nggak langsung tiba-tiba pengen headstand itu. Ada kan yang di reels itu ya kita lihat di atas nih boleh diedit ya Mas Harsha. Jadi ada orang besar badannya tetapi dia bisa jungkir balik kepalanya di atas, kepalanya di bawah itu saya juga bingung. Benar gitu. Tapi benar nggak sih yoga itu benar-benar menenangkan pikiran dengan gerakan-gerakan itu karena memang gerakan itu kan sebenarnya udah ada dari zaman dulu ya. Dan itu kalau nggak salah di India ya. Iya benar. Saya melihat ada meditasi. Nah, Rara juga ikut nggak sih kelas meditasi healing? Kayak saya pernah ikut healing meditasi musik gitu yang ada suara ombak, ada suara vibrasi, frekuensi. Karena saya mau menghilangkan energi-energi negatif itu katanya harus diiringi dengan frekuensi suara-suara yang positif. Itu Rara ikut nggak yang kayak gitu? Nah, kalau Rara sendiri sebenarnya emang kalau kita boleh tahu yoga itu kan udah dari dia olahraga yang dari agama ya Pak, Hindu, Buddha gitu itu udah dari zaman dulu terus sudah kita modernisasi jadi yoga yang sekarang nih gitu.
Cuma yang yoga itu juga banyak banget variasinya. Kalau yang tadi Bapak bilang untuk meditasi itu mah masih ada Pak. Itu mungkin kalau Bapak ke Bali, Bapak ke Thailand itu masih banyak banget kayak gitu. Oh, berarti itu yang meditasi ya? Iya itu yang real untuk benar menenangkan, dan musiknya tuh biasanya dia ada orang yang mukul kayak cawan, gitu cawan. kan, cawan ada airnya, Cawan dipukul, besar, ada keluar cawan suara kecil, vibrasi, suaranya benar. beda-beda kan? Ya kalau misalnya di yoga yang kita mingguan itu yang di community ya emang kita gerakan yoga, Oh, tapi lebih ke ada gerakan. musiknya juga ada. Tapi itu musik dari ini aja sih, dari Kalau nggak salah aku pernah ikut juga tuh yang sampai tidur, terus keliling mereka bawa cawan gitu sampai tapi itu di setiap akhir sesi Ada ya? ada kayak Ada gitu ya? 15 menit kita tidur relaksasi. Nah itu hal yang paling menenangkan. Gua ketiduran waktu itu. Nah itu Orang-orang udah pulang, gua masih tidur. Nah itu ada emang salah satu itu gerakan yang paling sulit justru di akhir, yang mana kita terakhir tuh 15 menit tidur, kita nggak boleh sampai tidur, nggak boleh sampai kehilangan sadar. Ini cerita nyata loh. Jadi gua ketiduran. Karena enak banget kan. Iya, bener. Yang lain udah selesai, gua masih ketiduran, ngorok lagi kan. Itu yang paling susah, itu gerakan yang paling susah justru gitu. Tiduran tapi harus tetap sadar, nggak boleh sampai nggak sadar Pak. Tapi memang yoga itu bikin keringet juga. Dan gobios banget. Makanya cewek ini makhluk yang paling kuat menurutku. Kenapa ada Setuju, ada yoga ini kan, ada yoga yang hot yoga, hot pilates gitu ada kan, yang di dalam ruangan nggak ada AC Iya, kan. emang harus dimatiin juga sih. Wah, itu Pengap, engap sih kalau gobios kalau gitu. saya engap sih, kasih edit-editan keringat sini. Gitu ya. Oke. Menjelaskan tentang olahraga. Sekarang menurut perspektif Bapak sendiri, Ya. pedal tuh cocok untuk siapa sih, Pak? Pedal cocok buat orang yang punya aktivitas yang cukup kencang, yang cukup padat. Kenapa? Karena ya tadi yang aku bilang, mungkin buat yang sudah bekerja, kemudian juga tentunya sudah bekerja ya, karena untuk olahraga ini juga cost-nya juga sama kayak yoga, mahal juga. Sekali pedal itu kan 80.000, 100.000, sama kayak yoga lah ya kan. Jadi saya sih bukan tidak menyarankan buat yang belum bekerja, boleh untuk semua umur, bahkan pedal itu juga dari anak-anak sampai umur 80 tahun pun masih bisa, karena dia olahraga yang bisa dibilang gerakannya nggak banyak tetapi cepat. Jadi dia hanya nunggu bola, dan bolanya itu kan nggak ada matinya kan ya, dia bisa mantul 2 kali. Nah kalau dia mantul 3 kali baru bolanya itu dikatakan in. Nah dia bahkan ada bantuan kaca kan, beda dengan tenis kan. Bener-bener. Nah cuma ya balik lagi buat orang-orang yang sehat tentunya sangat cocok. Kalau ada resiko kira-kira gejala-gejala penyakit jantung jangan Jangan lah. ya, nggak boleh. Ataupun hipertensi jangan lah. Tetapi untuk mencegah itu semua ya tenis, badminton, pedal itu sama. Sama, olahraganya menggunakan raket. Nah, cuma bedanya pedal itu lebih ringan. Kenapa? Saya katakan ringan, kita diam pun bola datang dengan sendirinya. Cuma kan balik lagi kelasnya ada udah beginner, intermediate, ada yang pro. Nah, kalau aku kan udah di intermediate sekarang sama kayak Rara juga. Jadi agak cukup Udah cepet dikit ya. cepet dikit. Untuk semua umur boleh kok, aman aja. Tapi saya lebih menyarankan buat teman-teman yang mungkin udah mature dari sisi umur ya. Ya. Kalau yoga sendiri itu cocoknya untuk kalangan umur berapa? Padahal tadi Rara mau jawab kalau yoga ini cocok buat cewek. Gak taunya Pak Ari udah pernah yoga juga, udah ngasih. Orang artis banyak kok. Ada Semara juga punya kelas yoga. Banyak. Jadi nggak cuma buat cewek guys, cowok harus coba juga. Harus coba. Itu bukan yang gampang banget ya Pak. Saat dicoba, rasain sendiri tuh. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Tapi kalau kita ngelihat orang ngangkat badan, kemudian dia pincah, bakasana, itu kelihatannya mudah. Ya itulah. Ada istilah tidak semudah yang kau bayangkan guys. Itulah, Nah, pas dicoba, pas dicoba ternyata ya aku juga kemarin kan di challenge kan sama istri kan. Kata istri coba aja sekali, kataku gampang, olahraga apa ini? Cuma ngangkat-ngangkat kaki. Badan pakai matras gitu pakai ya. Matras. Ternyata ketika kita ngangkat 1 kaki aja itu Gemeter. bukan cuma gemeter. Itu kan ngaruh ke apa? Jantung. Heart rate kita tuh naiknya tuh benar-benar cepet banget. Nah, orang kalau heart rate-nya tinggi, itu pasti cepet capek. Jadi nggak semudah itu memang. Iya. Jadi teman-teman kalau mau coba ya mungkin ambil yang kelas beginner dulu. Oke. Jadi kalau Bapak bisa summary, padel itu tuh olahraga yang karbo apa tadi? Bapak bisa summary-in lah. Kardio, Kardio karbo. Gitu. Jadi
satu dia tentunya bagus ya buat teman-teman yang mau mencukupi kebutuhan air kan. Kayak ginjal itu kan harus minum air kurang lebih 1 hari itu minimal 1 liter lah. Iya benar. Nah, padel itu setelah padel itu bisa minum air sampai dengan 2-3 liter. Nah, ini yang buat menghindari gula juga bagus karena dia keluar lagi tuh yang kita minum. Kedua, kardio nggak usah ditanya. Udah pasti. Dia udah melatih jantung. Dia melatih jantung, terus dia juga melatih fisik. Iya, koordinasi Nah, refleks. dia melatih koordinasi refleks. Kemudian juga Sosial networking. enggak, kalau dari kesehatan dulu. Kesehatan, Dari kesehatan dulu, jantung, refleks, kemudian juga melancarkan peredaran darah kan. Karena kan bergerak itu kan darah kita itu tidak kental ya. Kalau bahasanya dia alirannya lebih bagus gitu. Benar. Dan yang bikin pencernaan bagus yang tadi itu, air yang kita konsumsi ini luar biasa banyak. Banyak, sampai 3 liter. Kadang saya kalau main 4 game itu bisa 1 bot 500 ml tuh. Satu pertandingan itu 500 ml. Udah kayak bawa galon kecil gitu tapi ya. itu bagus, sehat jadinya. Karena pencernaan itu metabolisme kita Lancar juga lebih bagus kayak gitu. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak terutama untuk kardio ya. Iya, kardio. Sama buat ini rahasia buat teman-teman yang penyintas anxiety. Nah, saya kan Mental salah satu penyintas anxiety. Oh, alah. Saya tuh dulu kalau naik pesawat tuh takut. Nah, kalau di keramaian tuh nggak berani. Sekarang tuh kadang masih sering muncul juga kadang-kadang. Tapi udah nggak separah dulu. Dulu 2010 sampai 2016 lah. Wah, itu betul-betul nggak bisa nih kayak gini nih. Nggak bisa. Nggak bisa dulu. Jadi ketemu orang-orang itu harus melawan arus gitu. Iya. Nah, cuma kan kesini kita belajar, kemudian lihat TikTok juga, ternyata komunitasnya banyak, sharing di situ, dan ternyata change banget ya. olahraga padel itu juga bagus untuk anxiety. Kenapa? Karena dia menekan amigdala. Amigdala itu zat bertahan kita. Jadi ketika zat pertahanan kita ini dia nggak naik, dia diturunkan, itu kita merasa aman. Tapi ketika amigdala itu dia, nanti koreksi ya, bener nggak amigdala apa amilada? Amigdala kayaknya. Amigdala. Nah, amigdala. Nah, itu kalau dia tidak on, dia off, itu endorfin naik. Nah, ketika endorfin naik, nah itu saat bahagia kita naik, kita semangat melakukan apapun. Tapi kalau dia on, kita nggak akan semangat melakukan apapun. Apalagi kalau untuk penyintas anxiety, itu sangat gampang memicu trigger. Bayangin orang anxiety itu, dia duduk aja kayak gini. Itu langsung kayak merasa sakit. Off gitu ya. Kayak langsung badannya off juga. Badannya off, sakit. Tiba-tiba dia mikir dia sakit perut, dia bisa sakit perut. Dia mikir sakit dada, dia bisa sakit dada. Dia mikir sakit kepala, dia bawah bisa. sadarnya udah langsung terjadi. Karena off. Benar. Karena on. Benar. Jadi saat pertahanan badannya itu lagi on. Kalau lagi on, apa yang what are you thinking? It will happen. Jadi terjadi di tubuhnya. Apa yang dia pikirkan itu yang terjadi. Makanya ketika kita lakukan kegiatan-kegiatan positif, tentunya olahraga yang menyenangkan, itu dia bisa membantu itu untuk off. Jadi padel itu bagus untuk penyintas. Termasuk yoga. Nah, yoga malah lebih bisa membantu anxiety. Benar banget. Nah, kalau di yoga sendiri emang kita kan mindfulness, tenang, calming itu emang tujuan utamanya ya untuk kita ngerasa cewek-cewek yang udah capek sama kegiatan kerja tapi pengen tetap olahraga, tapi olahraga yang tenang, meditasi, dengar suara-suara yang tadi Bapak bilang, vibrasi, ombak-ombak gitu. Suara. Tenang. Selain itu emang dari sisi kesehatan, fleksibilitas tubuh, ketahanan tubuh sih itu. Karena ya pengen olahraga, pengen berkeringat juga tapi nggak mau yang kena panas banget gitu, emang cocok banget sih. Cocok banget. Cuma ya memang nggak gampang. Mental health sama fokus gitu ya. Jadi fokus kita tuh lebih terarah lagi sih kalau olahraga kayak gitu. Dan yang terpenting emang badan tuh setelah seminggu tuh lebih enak gitu, tanpa harus urut. Tapi kita tetap berkeringat, berolahraga. Tahu nggak kenapa enak? Karena gerakan-gerakannya itu memperlancar peredaran darah. Yoga banget. Hampir sama lah, cuma yoga itu bisa dibilang gerakannya lebih lambat, tetapi keringatnya lebih banyak. Iya, low impact. Nah, bahkan saya melihat yoga itu dia punya keringat lebih gobios keringatnya dibandingkan padel. Karena pas lagi di studio AC-nya dimatiin. AC dimatiin dan itu gerak. 1 jam.
Dan itu gerakan yang sangat-sangat menguras tenaga, tapi kalau udah terbiasa sih itu sangat menyenangkan, guys. Nah, selain olahraga, kita tuh harus balance sama ini juga sih, pola hidup sehat, makanan yang sehat banget gitu. Tadi kan Bapak udah mention nih ya tentang produk kita. Jadi sebentar lagi kita tuh bakalan mau launching fat fasting. Jadi sebenarnya memang sebelum ada produk ini juga aku pun udah konsumsi olive oil. Jadi memang bukan mempromosikan ya, tapi memang pada kenyataannya olive oil itu sangat bagus sekali. Khasiatnya emang banyak. Khasiatnya bagus sekali. Jadi dulu aku pun juga intermittent fasting dan sekarang kami menciptakan fat fasting ini adalah penyempurnaan dari intermittent fasting. Benar, buat teman-teman yang lagi diet, lagi coba untuk menurunkan berat badan atau yang lagi sakit gula ya Pak. Kosong ini. Kosong ya? Oh, kosong ya? Iya. Ini nanti bisa coba, sebentar lagi kita bakal launching dan produknya nanti kita bakal jelasin di Instagram kita, di TikTok kita udah ada dan kalian bisa follow di sini. Oke? Ini produk yang bisa meringankan dan menghilangkan penyakit ya, tentunya teman-teman. Sehat tanpa obat. Nah, itu dia. Kembali ke fitrah ya. Minyak olive oil. Minyak olive oil. Banyak produknya, pokoknya kita udah jelasin ya di Instagram kita. Ada 5 kita. produk kalau nggak salah. Iya, nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa langsung cek sosial media kita. Di mana? Di @jaxlab.co. Oke. Mungkin itu aja untuk keseruan kita hari ini apa? Seru banget bahas tentang pedal, bahas tentang mau banyak bercerita. Yoga. Nah, nanti for the next kita bisa undang istri Bapak nih trainer yoga, seru kali kita yoga bareng-bareng nih di kantor ya, Pak. Iya, boleh. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk Pak Ari untuk sesinya hari ini bermanfaat banget dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah.